Tidak ada satupun pria di desa ini. Tetapi mereka telah bertahan di sini selama hampir 10.000 tahun. Untuk menjaga populasi yang stabil, kepala desa akan memilih 6 gadis cantik. Setiap tahun gadis-gadis itu pergi mencari pria dengan gen yang bagus. Ketika sudah hamil, mereka akan kembali ke desa untuk melahirkan. Jika mereka melahirkan anak perempuan, maka mereka akan menjadi kepala desa selanjutnya dan menikmati kekayaan dan kemakmuran seumur hidup. Tetapi jika yang lahir adalah anak laki-laki, maka ia akan dibuang ke sungai. Dan kompetisi untuk seleksi tahun ini juga sangat ketat. Ada 16 gadis yang bertanding di babak penyisihan dengan berbagai tantangan yang unik. Perlombaan pertama adalah berlari dengan kacang hitam di antara kaki mereka. Jika kacang tersebut jatuh saat gadis-gadis itu berlari, maka mereka akan didiskualifikasi. Gadis yang mencapai garis akhir tanpa menjatuhkan kacang bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Perlombaan kedua adalah memanjat tangga dengan menjaga kacang tetap di antara kaki mereka. Beberapa gadis tereliminasi karena menjatuhkan kacangnya. Di permainan ketiga, gadis-gadis itu harus bermain lompat tali tanpa menjatuhkan kacang di antara kaki mereka. Lompat tali tidak terlihat seperti aktivitas yang sulit. Tetapi setelah 2 permainan sebelumnya, mereka sudah mulai kelelahan. Namun mereka tetap berusaha bertahan selama mungkin. Pada akhirnya hanya 7 gadis yang lulus ujian. Tetapi seleksi belum berakhir. Mereka harus menjalani pemeriksaan tubuh terlebih dahulu. Gadis yang memiliki tanda lahir dan bekas luka akan dieliminasi. Sementara gadis bernama Siti ini berusaha meminta waktu untuk istirahat. Tetapi penguji tidak menyetujui permintaan tersebut. Gadis itu kembali menghadapi lebih banyak ujian. Akhirnya, hanya 6 gadis yang berhasil lulus ujian. Setelah itu, mereka harus belajar dengan orang tua selama sebulan. Sebelum akhirnya mereka bisa meninggalkan desa untuk menjalani misi. Sejak awal desa ini berdiri, para pria selalu disebut sebagai iblis. Di dalam pikiran mereka, pria hanya dimanfaatkan untuk memperbanyak keturunan. Dan mereka tidak berhak untuk tinggal di desa. Gadis-gadis itu juga harus belajar cara membedakan pria yang bisa menghamili mereka. Tujuan mereka adalah hamil secepat mungkin dan memenuhi misinya masing-masing. Akhirnya, kepala desa dan warga mengantar para gadis itu hingga ke pintu masuk desa. Mereka pun berjalan keluar dari desa melewati kabut dan melihat pemandangan yang sangat berbeda. Mereka merasa gugup dan bersemangat secara bersamaan. Ketika mereka bertemu dengan seorang pria yang sedang tidur di jalan. Gadis-gadis itu merasa beruntung. Tetapi ketika pengemis itu berbalik, udara dipenuhi dengan bau yang menyengat. Gadis-gadis itu pun melarikan diri karena ketakutan. Setelah berjalan sejenak, mereka akhirnya tiba di sebuah kota kecil. Gadis-gadis itu menyadari bahwa kota tersebut penuh dengan pria. Ada penjual jalanan, penjual ayam, bahkan ada orang yang makan ikan bakar di jalan. 2 gadis yang belum pernah melihat dunia luar sebelumnya langsung pingsan. Gadis-gadis itu kesulitan memutuskan apakah akan terus menjalankan misi atau justru pulang. Tetapi saat mereka memikirkan imbalan yang menanti saat misi berhasil, para gadis itu yakin untuk melanjutkan misi. Pagi hari berikutnya, para gadis itu berdandan agar terlihat cantik dan mereka pun berangkat menuju kota. Apakah kalian mau menikahi mereka?